Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, yang saya hormati Bapak Muhammad Rizal selaku dosen pengampu pendidikan agama Islam. Perkenalkan, nama saya Agustin Triaretnani dari jurusan Kimia Angkatan 2020. Dalam video kali ini, saya akan mempresentasikan mengenai dinamika kebudayaan dan peradaban Islam. Ilmu. Apa itu ilmu? Jadi ilmu pengetahuan adalah usaha pemahaman manusia yang disusun dalam suatu sistem mengenai kenyataan, struktur, pembagian-pembagian, dan hukum-hukum tentang hal ihwal yang diselidiki sejauh dapat dijangkau oleh daya pikiran manusia dibantu oleh panca indera yang kebenarannya dapat diuji secara empiris, riset, dan eksperimental. Lantas bagaimana anggapan Islam terhadap ilmu pengetahuan? Ilmu adalah manifestasi dari nalar manusia. Lantas, apa bedanya manusia dengan hewan jika manusia tidak memiliki ilmu? Bagaimana dengan urgensi Islam mengenai ilmu pengetahuan? Jadi, menurut agama Islam itu sendiri, orang yang sedang menuntut ilmu adalah mereka yang dianggap sebagai orang yang berjihad. Sesuai dengan sabda Rasulullah SAW dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, berkata Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang menuntut ilmu, maka dia akan dianggap berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala sampai dia berpulang, menurut hadis riwayat Tirmizi. Islam tidak membedakan antara spiritual dengan kehidupan di dunia. Keduanya saling terkait dan membutuhkan. Seseorang muslim yang beriman akan mengaplikasikan keimanannya yang diyakini di dalam seluruh aspek dan bidang kehidupan, baik ilmu pengetahuan, teknologi, politik, ekonomi, dan sebagainya. Dalam ajaran Islam, iman, ilmu, dan amal merupakan satu kesatuan yang utuh yang tidak dapat dipisahkan antara satu dengan yang lainnya. Nah, perbuatan baik orang Islam tidak akan bernilai jika ibadahnya tidak didasari dengan iman dan takwa. Sama halnya dengan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Tidak akan bernilai ibadah jika tidak disertakan dengan kemaslahatan bagi manusia dan lingkungan. Artinya, dalam ajaran Islam tidak ada pertentangan antara iman, ilmu, dan amal saleh, di mana iman dan ibadah adalah wahyu dari Allah dan ilmu pengetahuan adalah sesuatu yang bersumber dari Allah, akan tetapi didapatkan oleh manusia melalui penelitian tentang alam semesta yang merupakan ciptaan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan apabila ilmu bertentangan dengan ajaran Islam, maka ilmu harus dikaji ulang. Bagaimana dengan keutamaan orang yang berilmu? Keutamaan orang yang berilmu sendiri dalam pandangan ajaran Islam adalah mereka orang-orang yang mulia. Mereka adalah orang-orang yang mempunyai derajat tinggi di sisi Allah serta terhormat dalam pandangan Allah Subhanahu wa taala. Lantas bagaimana dengan tanggung jawab seorang ilmuwan? Jadi seorang ilmuwan memiliki dua tanggung jawab utama. Yang pertama, menyampaikan amanat Allah Subhanahu wa taala. Kewajiban seorang muslim tidak hanya menuntut ilmu, tetapi mereka juga memiliki amanat untuk menggunakan ilmunya dan mengamalkan ilmunya dalam kehidupan sehari-hari, serta mengajak sesama manusia untuk melakukan kebajikan dan tidak melakukan hal-hal yang tercela. Yang kedua, seorang ilmuwan harus bisa menjaga lingkungannya, sehingga mereka tidak melakukan eksploitasi yang secara berlebihan sehingga menyebabkan kerusakan pada lingkungan itu sendiri. Nah, Al-Quran menyuruh manusia untuk meneliti alam semesta agar mengetahui tanda-tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa taala dan rahasia-rahasianya yang terkandung di dalamnya demi kepentingan manusia itu sendiri. Islam tidak mengajari adanya kebebasan manusia untuk menggunakan ilmunya dengan secara tidak benar. Akan tetapi di sini seorang muslim diberikan kebebasan dengan syarat bahwa dia menggunakannya tidak melanggar ketentuan-ketentuan dari Allah Subhanahu wa taala. Sejoganya ilmu tidak dijadikan sebagai alat untuk merusak lingkungan. Lantas, apa sih kebudayaan dalam Islam? Bagaimana pandangan Islam mengenai kebudayaan? Jadi, kebudayaan merupakan padanan dari kata as-saqafah yang dalam bahasa Indonesia, kebudayaan berarti hasil kegiatan penciptaan akal budi manusia seperti kepercayaan, kesenian, dan adat istiadat. Selain itu juga, budaya berarti keseluruhan pengetahuan manusia sebagai makhluk sosial yang digunakan untuk memahami lingkungan serta pengalamannya yang menjadi pedoman dalam tingkah lakunya. Nah, itu menurut KBBI. Apa sih sebab-sebab kemajuan kebudayaan dalam Islam? Puncak kemajuan Islam itu sendiri menurut Al-Huda dipengaruhi oleh dua tradisi yang sama-sama mengantarkan masyarakat Arab pada sebuah budaya yang maju dan progresif. Nah, yang pertama, masyarakat Arab pada saat itu mulai memiliki budaya menulis. Nah, budaya ini
terinspirasi oleh Al-Quran yang merupakan sebuah mukjizat dalam bentuk teks bahasa. Nah, dengan turunnya Al-Quran, banyak orang yang menulis tafsir dan hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang kedua, penerjemahan filsafat dan logika Yunani yang merupakan pola pikir ilmuwan Arab untuk berpikir secara sistematis. Salah satu keunikan peradaban Islam itu sendiri adalah sifat adaptif dan terbuka dalam menyerap dan mengadopsi unsur-unsur peradaban besar di dunia, seperti Yunani, Persia, India, dan Cina. Peradaban serapan itu kemudian dikembangkan oleh orang-orang Muslim secara kreatif dan inovatif dengan menonjolkan ajaran Islam, sehingga tidak bertentangan dengan unsur-unsur yang berada dalam agama Islam. Lantas bagaimana dengan sebab-sebab kemunduran umat Islam? Setelah mengalami kejayaan yang begitu besar, utamanya di kota Baghdad, menurut analisis para sejarawan, keruntuhan Islam itu sendiri setidaknya disebabkan oleh dua hal. Yang pertama mengenai politik. Ya, jadi secara politik telah terjadi friksi dan konflik di antara putra mahkota yang melada di kota Baghdad itu, yang melibatkan kekuatan militer untuk saling berebut kekuasaan di dalamnya. Parahnya lagi, pemerintahan pusat tidak mampu mengatasi pemberontakan itu, sehingga terjadi pemberontakan yang moral yang merupakan tingkah laku dan bagaimana kita bertindak dalam sebuah kehidupan. Hal ini menjadi sebuah keruntuhan bagi umat Islam karena para penguasa pada waktu itu kehilangan kredibilitasnya karena mereka berperilaku nista dan meninggalkan ajaran Islam. Mereka menjadi penguasa yang serakah, yang pemuja harta dan tahta serta wanita. Kontribusi ilmuwan Muslim klasik dan kemajuan bangsa modern. Banyak dari ilmuwan-ilmuwan Islam yang merupakan pelopor pengembangan ilmu pengetahuan dalam bidang seperti matematika, geometri, astronomi, fisika, kimia, bahkan kedokteran. Di antaranya yakni ada Ibnu Sina, kemudian Al-Kindi, Al-Hawarizmi, Jabil bin Hayyan, dan masih banyak lagi umat Muslim yang merupakan pelopor dalam perkembangan ilmu pengetahuan. Kemudian selanjutnya membahas mengenai pandangan Islam terhadap kemajuan iptek. Bagaimana sih pandangan Islam terhadap kemajuan iptek yang ada? Islam memberikan perhatian khusus yang sangat besar terhadap ilmu pengetahuan. Hal ini sangat erat kaitannya dengan fungsi ilmu pengetahuan yang sangat penting bagi manusia. Sejak pertama kali manusia itu diciptakan, Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menunjukkan kelebihan Adam alaihissalam sebagai manusia pertama dibandingkan dengan makhluk yang lain tentang kemampuannya menguasai ilmu pengetahuan. Ini dibuktikan ketika Nabi Adam alaihissalam menyebutkan berbagai nama-nama benda secara lengkap, sedangkan para malaikat tidak mampu untuk melakukan itu. Lantas bagaimana sih cara untuk membangkitkan kembali kemajuan yang ada dalam umat Islam? Di sini kita dapat membangkitkan kembali kemajuan dalam umat Islam dengan cara memperhatikan dua aspek penting di dalamnya. Aspek yang pertama yaitu aspek internal, di mana setiap umat Islam harus memiliki kepercayaan diri untuk bisa bangkit dari keterpurukan dengan segala potensi yang dimilikinya. Potensi-potensi itu harus didasarkan pada pemahaman yang mendalam mengenai Al-Quran dan Al-Hadis. Penghayatan makna Al-Quran akan menginspirasi manusia untuk bisa bangkit dan maju dengan penuh semangat. Yang kedua, aspek eksternal. Umat Islam seharusnya tidak menutup dirinya untuk tidak mengenali apa tradisi dan budaya dari non-Muslim. Karena di sini mereka yang non-Muslim juga memiliki akal yang merupakan ciptaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sikap antipati terhadap tradisi Barat dan non-Muslim dalam bidang ilmu pengetahuan dan teknologi akan menjadikan manusia Islam atau umat Islam itu semakin terpuruk dan jauh dari kemajuan. Al-Quran adalah panduan, inspirasi, dan moralitas yang menghindarkan umat Islam dari segala hal-hal yang tidak terpuji dalam mengembangkan ilmu pengetahuannya. Sedangkan kemajuan Barat modern adalah sumber bagi umat Islam untuk bangkit dari segala keterpurukan yang ada dan bisa mengalami kemajuan di dalamnya. Jadi langkah yang tepat yakni dengan mempelajari segala prestasi bangsa Barat sehingga kita sebagai umat Islam bisa bersaing dengan mereka dan berjalan beriringan dengan moralitas Al-Quran sehingga kita sebagai umat Islam tidak terjerumus pada hal-hal yang bertentangan dengan agama Islam. Adakah jejak peradaban Islam dalam negara Indonesia atau dalam kebudayaan Indonesia? Terdapat banyak sekali kerajaan-kerajaan Islam yang ada dalam negara Indonesia. Kerajaan Islam pertama yang ada dalam negara Indonesia adalah Kerajaan Samudra Prasa yang terletak di timur Laut Aceh pada pertengahan abad ke-13. Daerah ini merupakan daerah yang sering disinggahi oleh
orang-orang muslim sejak abad 7 dan sejak abad 8. Pendirinya sendiri yaitu Al-Malik As-Salah yang meninggal dunia pada tahun 696 Hijriah atau 1297 Masehi. Kerajaan Samudra Pasai di tanah Jawa sendiri juga terdapat kerajaan Islam, yaitu Kerajaan Demak, di mana pada waktu itu Wali Songo telah sepakat menjadikan Raden Patah sebagai raja pertama di Kerajaan Demak. Nah, ini adanya kerajaan yang merupakan sebuah bukti adanya jejak peradaban Islam yang ada di Indonesia. Wujud peradaban Islam yang ada di Indonesia itu sendiri terbagi menjadi 3, yakni yang pertama birokrasi keagamaan, di mana semua kerajaan Islam penasihat rajanya adalah para ulama. Ya, yang kedua adalah ulama dan karya-karyanya. Yang ketiga, arsitek bangunan yang tertuang dalam bangunan masjid-masjid yang ada di Indonesia. Contohnya Masjid Kuno Demak, Masjid Agung Banten, dan masjid. Dari hasil pengamatan itu sendiri, peradaban Islam yang ada di Indonesia merupakan akulturasi dari budaya Islam dan budaya lokal. Karena di sini Islam masuk ke Indonesia tanpa adanya paksaan, sehingga orang-orang yang dahulu kala tidak memeluk Islam yang berada di Indonesia itu tidak secara terpaksa masuk Islam. Karena di sini Islam menggantikannya itu dengan cara seperti contohnya itu meminum arak yang diganti dengan meminum teh tapi dengan menggunakan gelas yang sama. Jadi, kesimpulan dengan adanya dinamika kebudayaan dan peradaban Islam menunjukkan bahwa dengan adanya kemajuan iptek akan semakin membangkitkan asa peradaban Islam dalam mengalami kemajuan seperti dahulu. Mungkin sekian presentasi dari saya. Apabila ada salah kata mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.